Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari 1 Timotius 5 dan 6. 1 Timotius 5 dan 6. Secara khusus kita akan membaca dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudara, ketika kita melihat ayat ini, tentu kita tahu bagaimana pengaruh uang begitu luar biasa. Waktu Yesus mengajarkan tentang kekhawatiran, Yesus mengingatkan bagaimana tidak bisa menyembah Allah dan Mammon, harus memilih. Dan itulah yang membuat murid-muridnya menjadi khawatir, para pengikutnya menjadi khawatir, karena hati mereka ada kepada apa yang menjadi bagian fisik, makanan, minuman, pakaian. Tentu berbicara tentang harta mereka, apa yang mereka punya. Tetapi di bagian ini tentu ini bukan masalah uang. Kalau di apa yang Yesus ajarkan pun kita bisa melihat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berbicara tentang hati, bagaimana yang mau menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Ayat ini pun menunjukkan hal yang sama. Bagaimana yang jadi masalah bukan uangnya, tapi bagaimana hati yang mencintai uang. Hati yang mencintai uang yang membuat orang memburu uang, yang membuat akhirnya untuk mendapatkan uang itu dia melakukan segala cara, bahkan menyimpang dari iman. Bahkan akhirnya dia tidak bisa mendapatkan sukacita ketika dia menjalani kehidupannya. Ketika kita melihat bagian ini, bukankah ini realita orang-orang yang ada di dunia? Ada banyak orang yang mengejar kekayaan, mencari uang. Bukan berbicara berapa harta yang kita punya, tetapi bagaimana ada ikatan yang membuat orang-orang ini terus mengejar. Dan satu hal yang tidak dimiliki adalah bisa merasa cukup. Ketika sudah bisa merasa cukup, tentu fokusnya akan berubah. Ketika dia boleh mendapatkan uang lebih banyak, tentu bukan hanya untuk dirinya, tapi bagaimana dia bisa menjadi berkat melalui apa yang dia punya, untuk membantu orang yang membutuhkan, untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika belum merasa cukup, ketika masih terus mau mengejar, tentu dia tidak akan bisa mengelola apa yang dia punya itu dengan baik. Tidak akan menjadi penata layan dari setiap apa yang dia punya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ayat yang ke-6 dari 1 Timotius 6 ini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Berbicara ibadah, berbicara satu relasi dengan Tuhan. Ketika boleh berelasi dengan Tuhan, ketika boleh menjadi anak Allah yang karena diperdamaikan dengan Allah, boleh datang dengan Tuhan, boleh menjadi anak-anak Allah, bahkan melalui karya penebusan Kristus ada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Itu adalah bagian terpenting, bagian terbesar, dan itulah yang memberikan rasa cukup. Rasa cukup kita bukan dinilai dari hal dunia. Kenapa? Ayat 7 dikatakan kita tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia, dan kita tidak membawa keluar. Artinya bukan masalah apa yang kita punya, tetapi bagaimana kita boleh berelasi dengan Tuhan, dengan pemilik hidup kita, dengan penebus kita, dengan juru selamat kita. Bagaimana kita boleh melihat hidup ini begitu berharga, bukan sekedar uang, tetapi untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk boleh terus dekat dengan Tuhan, untuk boleh terus memuliakan Tuhan, untuk boleh menjadi saksinya, untuk boleh melakukan kehendaknya. Hal ini bisa terjadi ketika kita mau terus berelasi dengan Tuhan. Sehingga kepuasan di dalam hati kita, cukup yang berbicara tentang satu hal yang bisa membuat kita merasa puas, membuat kita merasa penuh. Itu bukan karena harta, bukan karena hal yang dunia tawarkan, tapi karena Kristus yang sudah berkorban di kayu salib itu, membuat kita boleh dipersatukan dengan Allah. Itulah damai sejahtera, itulah sukacita yang sejati. Yang akhirnya ketika kita menjalani hidup, kita sudah merasa penuh, kita sudah merasa cukup. Ketika kita menjalani hidup kita tahu arah hidup kita. Bukan sekedar mengejar hal-hal yang sia-sia, hal-hal fana, hal-hal dunia. Tapi kita mengejar kekekalan itu. Kita mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengejar apa yang ketika aku lakukan ini, bagaimana aku boleh membuat Tuhan yang dimuliakan. Bagaimana aku boleh membuat pekerjaan Tuhan berjalan lebih baik. Bagaimana aku boleh menjalani hidupku dengan berdampak bagi sesama di sekitarku. Bukan malah kita mencelakakan orang lain, merugikan orang lain. Tapi hidup kita boleh menjadi berkat. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Bagaimana kita melihat keadaan sekarang yang mungkin bisnis sedang sulit, ekonomi sedang sulit,
semua hal tidak mudah, apakah kita kehilangan rasa cukup itu? Atau mungkin ketika Tuhan memberkati kita, apakah kita sudah bisa merasa bersyukur, terima kasih Tuhan, dan aku mau menggunakan apa yang aku punya untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau mungkin kita belum merasakan itu, bila kita mau terus membangun kedekatan dengan Tuhan, teruslah ada di dalam ibadah itu, membaca firman, berdoa, terus berrelasi dengan Tuhan, memohon kepekaan, supaya kita boleh mengerti tentang hidup kita dan apa yang harus kita lakukan. Semoga melalui hidup kita, melalui apa yang kita punya, boleh berdampak dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk apa yang kami punya. Dan kami tahu semua hanyalah dari Tuhan. Bila kami tahu Engkau adalah sumber segalanya, Engkau yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Bila rasa cukup kami hanya di dalam Tuhan, kehendak-Mu lah yang kami lakukan. Itu yang terus memotivasi hidup kami setiap hari. Dan kami boleh terus merasakan damai sejahtera dan sukacita yang sejati karena kami terus dekat dengan Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang bermakna dan hidup yang berdampak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.